Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, anak-anakku yang soleh dan solehah. Hari ini kita memasuki bulan Ramadan yang ke-12. Harapannya adalah apa yang kita kerjakan di hari-hari sebelumnya, Allah terima amalan kita, Allah berikan lipat gandakan pahala dari sisi Allah SWT. Hari ini Ustadz akan berkisah tentang sebuah kisah yang sangat membawakan faedah bagi kita semua, yaitu tentang Fathu Makkah. Fathu Makkah adalah pembebasan kota Makkah, yang dimana sejak saat itu kita sebagai kaum muslimin benar-benar bebas melaksanakan ibadah haji maupun umrah di kota Makkah, yaitu kota kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bermula pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad SAW bersama 1.400 sahabatnya menuju ke Mekah, berniat untuk melaksanakan ibadah umrah bersama kaum muslimin semuanya. Kaum muslimin membawa 70 ekor unta untuk menjadi hewan kurban. Namun di tengah perjalanan mereka menuju Mekah, tepatnya di daerah Hudaybiyah, mereka dihadang oleh kaum Quraisy Mekah. Mereka bertanya kepada kaum muslimin, hendak apa kalian menuju Mekah? Utusan kaum muslimin pun menyampaikan keinginan kaum muslimin menuju ke Mekah, yaitu ingin melaksanakan ibadah umrah, kemudian berkurban di sana, setelahnya kembali lagi ke Madinah. Walaupun hanya untuk melaksanakan ibadah umrah dan berkurban, kaum Quraisy Makkah tetap melarang kaum muslimin untuk melanjutkan perjalanannya menuju Makkah. Dari sebab tersebut, Nabi Muhammad SAW mengutus utusannya, yaitu Utsman bin Affan, untuk menemui para pembesar Quraisy Makkah. Sesampainya di sana, Utsman bin Affan disambut dengan baik oleh besar Quraisy Makkah. Bahkan Utsman bin Affan dipersilahkan untuk melakukan tawaf, namun hanya sendirian. Karena hanya sendiri itulah Utsman bin Affan menolaknya. Kalau tidak bersama kaum muslimin dan para sahabat semuanya, aku tidak menginginkannya. Sebab penolakan tersebut, akhirnya Utsman bin Affan menyampaikan kepada Nabi Muhammad bahwasanya tetap dilarang untuk menuju ke Makkah. Dari hal tersebut, kaum Quraisy atau kaum muslimin saat itu yang dipimpin langsung oleh Rasulullah, dari sebab penolakan tersebut, kaum muslimin dan Quraisy mengadakan perundingan. Dari kaum muslimin langsung dipimpin oleh delegasinya oleh Rasulullah SAW, sedangkan dari kaum Quraisy dipimpin oleh Suhail bin Amr. Perundingan yang berjalan alot tersebut menghasilkan beberapa keputusan dan kesepakatan. Di antaranya adalah yang pertama, genjatan senjata antar Quraisy Mekah dan kaum muslimin selama 10 tahun, dan tidak akan ada perbuatan buruk maupun permusuhan dari kedua belah pihak. Dan yang kedua,
jika ada yang datang kepada Nabi Muhammad, maka harus tanpa seizin keluarganya, maka harus dikembalikan kepada kaum Quraisy. Namun sebaliknya, jika ada yang datang datang dari kaum muslimin kepada kaum Quraisy, maka tidak dikembalikan. Dan yang ketiga adalah dibebaskan kepada seluruh suku di Jazirah Arab untuk menjalin kerjasama dengan kaum muslimin. Yang keempat, pada tahun tersebut kaum muslimin tidak diperkenankan untuk mendatangi atau masuk ke dalam kota Mekah. Namun tahun selanjutnya diperkenankan hanya untuk 3 hari saja, dengan syarat hanya membawa persenjataan 1 buah pedang tanpa dihunuskan. Dan yang kelima, perjanjian antara kaum muslimin dan Quraisy Mekah didasari dengan ketulusan dan kesediaan untuk melaksanakan tanpa penipuan dan penyelewengan. Anak-anak soleh yang Ustadz cintai, kesepakatan yang dikenal dengan Sulhul Hudaybiyah ini atau perjanjian Hudaybiyah dibuat menjadi 2 rangkap. 1 rangkap untuk kaum Quraisy Mekah dan 1 lagi untuk kaum muslimin. Isi perjanjian yang dianggap merugikan kaum muslimin ini membuat para sahabat keberatan. Namun dengan kemampuan Rasulullah dalam menyampaikan sesuatu, Rasulullah mampu meyakinkan para sahabatnya bahwa perjanjian ini sebetulnya adalah perjanjian yang menguntungkan bagi kaum muslimin. Berjalanlah waktu. Dalam perkembangan seperti yang tercantum dalam isi perjanjian, 2 suku yang saling berperang pada saat itu adalah suku Khuza'ah dan suku Bakr. Kedua suku tersebut memilih pilihannya untuk bergabung ke salah satu dari kaum muslimin ataupun suku Quraisy. Adapun suku Khuza'ah memilih untuk bergabung dengan kaum muslimin dan suku Bakr memilih untuk bergabung dengan Quraisy Mekah. Mengikuti isi perjanjian Hudaybiyah tersebut, maka kedua suku tersebut tidak diperkenankan atau melakukan gencatan senjata. Berjalanlah waktu, meskipun dalam perkembangan seperti yang tercantum, meskipun sepintas perjanjian tersebut seperti merugikan kaum muslimin, namun secara diplomasi itu sangat menguntungkan kaum muslimin dalam 3 hal paling tidak, yaitu kaum muslimin diakui eksistensinya. Yang kedua, agama Islam diakui sebagai agama yang diperbolehkan atau agama yang resmi di Jazirah Arab. Dan yang ketiga, kaum Quraisy Mekah juga mengakui Madinah sebagai negara. Perjanjian Hudaybiyah ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ketika pihak Quraisy melakukan pelanggaran, yaitu ketika saat itu suku Bakr melakukan penyergapan terhadap suku Khuza'ah di suatu oasis yang dibantu oleh Quraisy Mekah. Saat mengetahui hal tersebut, Nabi Muhammad dan para kaum muslimin segera mengambil keputusan untuk segera bertindak melakukan penyerangan terhadap Quraisy di Makkah. Mendengar hal tersebut, pimpinan atau pembesar kaum Quraisy Makkah mengutus utusan mereka untuk menyampaikan atau mendiplomasikan yang sesungguhnya terjadi kepada kaum muslimin di Madinah saat itu. Kaum Quraisy mengutus Abu Sufyan
untuk bertemu Nabi Muhammad, namun pertemuan tersebut sia-sia. Kemudian datang juga kepada sahabat yang lain, kepada sahabat Umar bin Khattab, kepada Utsman bin Affan, kepada Abu Bakar, dan kepada Ali, namun semua sia-sia. Kaum muslimin dipimpin oleh Rasulullah tetap ingin pergi ke Mekah untuk melakukan penyerangan. Dengan waktu yang begitu lama meninggalkan Mekah, kaum muslimin sudah terkumpul banyak sekali. Pada saat itu 10.000 pasukan siap untuk mendatangi Mekah. Rasulullah membagi kaum muslimin untuk mengepung Mekah dari semua sisi, sehingga kaum Quraisy Mekah pun tidak mengetahui berapa jumlah pasti dari kaum muslimin. Karena sudah terkepung, maka kaum Quraisy Mekah hanya bisa bertekuk lutut, pasrah, dan mengakui kesalahan mereka. Dengan demikian, tanpa adanya peperangan dan pertumpahan darah, Rasulullah dapat menyelamatkan atau membebaskan kota Mekah. Namun sungguh mulia Rasulullah ketika musuh Rasulullah atau saat itu adalah kaum Quraisy Mekah merupakan kaum yang kalah atau dari sisi yang kalah. Rasulullah menghapuskan kebiasaan-kebiasaan orang-orang Arab terdahulu, yang dimana ketika ada sebuah pertempuran antara kedua belah pihak, pihak yang kalah maka akan menunggu hukuman dari pihak yang menang. Namun saat itu Rasulullah memberikan pemahaman kepada semua orang bahwasannya kaum muslimin atau Rasulullah sendiri tidak melakukan seperti itu. Kaum Quraisy Mekah yang menjadi pihak yang kalah tidak serta-merta dihukum oleh Rasulullah, namun Rasulullah memaafkan apa yang kaum Quraisy lakukan kepada kaum muslimin. Rasulullah SAW pun menyampaikan kepada orang muslim semuanya bahwa al-yaum yaumul marhamah, hari ini adalah hari kasih sayang, di mana Rasulullah atau kaum muslimin tidak menghukum kaum kafir, kaum Quraisy Mekah yang saat itu dari pihak yang kalah. Pada saat itu, tepat pada 17 Ramadan pada tahun 8 Hijriah, terjadilah Fathu Mekah. Setelah kaum muslimin berhasil untuk menundukkan kaum Quraisy Mekah, berhala-berhala pun dihancurkan dan Ka'bah dibersihkan dari berhala-berhala. Setelah itu Rasulullah SAW menyuruh Bilal untuk mengumandangkan azan pertama kalinya di kota Makkah. Demikianlah kisah dari Fathu Makkah, di mana Fathu Makkah adalah kisah yang paling bersejarah bagi kaum muslimin, yang paling berharga bagi kaum muslimin. Tanpa adanya Fathu Makkah, mungkin saat ini kita tidak bisa untuk menjalankan ibadah haji maupun umrah di kota kelahiran Nabi Muhammad SAW. Demikian dari Ustadz. Semoga kisah yang berikut ini adalah kisah yang bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Semoga kalian bisa mengambil ibrah dan pelajaran yang banyak dari kisah yang baru saja Ustadz sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum